Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali kita ada dalam perjumpaan iman di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita, menghayati kasih dan kebaikan Tuhan, khususnya di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Anugerah Sore. Oleh karena itu, ketika kita akan menghayati kasih kebaikan Tuhan dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing lewat ibadah, oleh karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kuasa kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kuasa kasih Tuhan jugalah yang melayakkan kami boleh ada hingga saat ini. Bahkan ketika di sepanjang pagi hingga malam ini kami boleh beraktivitas, sejenak kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu dalam persekutuan keluarga rumah tangga. Kami akan bersama-sama menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu di tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam ini terambil dari kitab Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 4, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua di malam hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai makhluk sosial berkaitan dengan nasihat atau memberikan nasihat, siapapun kita pasti mengalami di dalam kehidupan masing-masing. Karena memang tanpa disadari, siapapun kita tanpa terkecuali, kita membutuhkan nasihat, bahkan kita juga sering memberikan nasihat. Apalagi dalam budaya orang Batak dikenal dengan ungkapan mandok hata. Mandok hata ini dalam rangka memotivasi, memberikan arahan atau nasihat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dalam hal ini keluarga, supaya berjalan menepati hari-hari kehidupan paling tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Atau belajar dari pengalaman orang yang memberikan nasihat bahwa ketika kita melangkah di dalam situasi atau kondisi yang baik, pada akhirnya kita akan berhadapan dengan hal yang baik juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop kita di malam hari ini dari kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 memberikan gambaran kepada kita tentang apa sesungguhnya hikmat tersebut. Hikmat merupakan anugerah yang dipercayakan Allah bagi kita, supaya ketika kita menapaki hari-hari kehidupan, kita punya patokan untuk bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Dengan kata lain mengatakan bahwa hikmat merupakan pengajaran yang menuntun kita untuk melihat bagaimana menapaki kehidupan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jadi mengatakan bahwa hikmat itu dari Tuhan datangnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di malam hari ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana seseorang diperlengkapi dengan hikmat yang berasal dari Allah dalam rangka menuntun kehidupannya, menapaki hari-hari kehidupannya dengan tetap melakukan apa yang Allah kehendaki. Namun pada kenyataannya ketika kita berjalan di sepanjang jalan yang kita tapaki, kadangkala kita awalnya mengatakan kita mengandalkan hikmat dari Allah. Tetapi ternyata seiringnya waktu perubahan itu terjadi. Ketika kita melihat bahwa kita mampu menurut cara pandang kita,
tanpa kita sadari kita mulai mengabaikan hikmat yang berasal dari Allah, dan kita mulai menempatkan apa yang menjadi kekuatan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di malam hari ini mau menerangkan kepada kita bahwa ternyata dalam situasi menapaki kehidupan yang dibutuhkan oleh seseorang, bagaimana dukungan, bagaimana doa, bagaimana motivasi, baik dari keluarga, dari orang yang lebih tua atau yang didewasakan di sekeliling kehidupan kita. Supaya apa? Motivasi itu memberikan kita semangat untuk menapaki kehidupan, apalagi di dalam pergaulan, di dalam pendidikan, atau dalam hidup keluarga rumah tangga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, penulis kitab Amsal lewat ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 mau mengatakan kepada kita bahwa hendaklah hikmat itu kita pelihara, kita peroleh bukan lewat jalan kejahatan atau jalan kebencian. Kenapa? Karena bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita memelihara hikmat itu di dalam kasih dan anugerah Tuhan, berjalan dalam hikmat dan kasih Tuhan, itulah memampukan kita untuk pada akhirnya kita mendapatkan apa yang Allah percayakan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pertama-tama mau mengatakan kepada kita bagaimana kita mampu melihat bahwa kalau kita mengandalkan Allah sepanjang langkah kehidupan kita, akhirnya kita juga mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu bagian pertama mau mengatakan kepada kita, kalau kita berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah, pada akhirnya kita juga akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita maknai bahwa ketika kita mengandalkan Allah, kita mengandalkan Tuhan di sepanjang langkah hidup kita, berbagai hal akan kita jumpai. Tetapi sesungguhnya lewat hal-hal tersebut mau mengarahkan kehidupan saya dan saudara-saudara untuk sejauh mana kita mengandalkan Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kita. Bagian yang kedua mau mengatakan kepada kita bahwa yang harus kita imani, yang harus kita yakini, Allah senantiasa berjalan bersama dengan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita mengimani bahwa Allah berjalan bersama-sama dengan kehidupan saya dan saudara-saudara, seyogyanya di sepanjang langkah kehidupan kita, marilah kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah, kita pada akhirnya bisa menemukan apa sih yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berjalan di dalam penyertaan, kita berjalan di dalam tuntunan dan kasih Tuhan, sekalipun kita melewati berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, baik dalam hidup keluarga rumah tangga, di dalam relasi, di dalam pergaulan kita, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Kalau kita mengimani bahwa hikmat Allah, penyertaan Allah selalu beserta dengan kita, pada akhirnya kita juga akan punya pengakuan bahwa kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada hingga detik ini semata-mata karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, merefleksikan bagian perikop ini di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Mari kita juga melihat bahwa sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua maupun anak-anak, mengatakan bahwa seyogyanya kita saling memotivasi, kita saling memberikan nasihat, kita saling menguatkan satu dengan yang lain dalam rangka mengingatkan satu dengan yang lain kita ada saat ini karena Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Bukan ketika kita melihat bahwa keberhasilan di tengah-tengah keluarga rumah tangga karena suami atau karena istri, karena orang tua atau karena anak-anak. Tetapi mari kita punya pengakuan bahwa karena hikmat Tuhanlah yang telah menuntun kita sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Nah persoalannya bagi kita, sejauh mana kita membutuhkan nasihat, sejauh mana kita membutuhkan dukungan itu. Jangan ketika dalam situasi sulit kita mengatakan kita membutuhkan. Lantas ketika kita melihat sepertinya semua aman-aman saja, kita tidak membutuhkan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat Amsal
di malam hari ini sebagai keluarga kita senantiasa diingatkan. Kiranya hikmat Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam kita menapaki hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Dan dengan hikmat Allah itulah memampukan saya dan saudara-saudara untuk mari mengandalkan Tuhan di sepanjang langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga rumah tangga kita, melewati setiap tantangan, pergumulan, tetapi yakin dan imani berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.